البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imin rahimahullahu ta'ala di muka surat 34 Al-Am. Sekarang pembahasan masalah dalil umum. Ta'rifuh, definisinya. Al-am lughatan asyamil. Am secara bahasa adalah sesuatu yang menyeluruh. Makanya imamah dikatakan imamah karena apa? Li'annaha ta'sibur ra's, karena dia melingkupi, mengelilingi kepala. Baik. Wastilahan, secara istilah, yang namanya dalil umum itu apa? Al-lafdzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasar, yaitu suatu lafaz yang mencakupi seluruh individu-individunya tanpa ada batasan. Cuma apa, nanti kita akan, dan biasanya bukan pasti, biasanya orang akan bingung dengan apa beza antara am dengan mutlak. Tapi apa? Telah dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti, perbezaannya adalah kalau am ini duf'atan wahidah, yaitu seketika itu juga, dalam satu masa langsung dia mencakup semuanya. Makanya yang betul kita perlu menambahkan catatan kaki setelah lafaz bila hasar, kita kasih catatan kaki apa? Duf'atan wahidah, seketika itu juga, sekali dalam satu waktu langsung semuanya masuk. Kan nanti mutlak itu pun polanya seperti itu, mencakupi semuanya, tapi bukan duf'atan wahidah, tapi ala sabilil badal, sebagai apa? Bentuk penggantian. Kalau sudah ini, yang lain tak perlu. Kalau Anda milih yang lain, yang ini tak perlu. Tapi semuanya punya kesempatan untuk menjadi nominasi, untuk apa? Untuk dipilih. Nah, agar kita tidak bingung, karena bahkan apa? Yang bukan tulab aja banyak yang bingung antara am dengan mutlak. Baik. Inilah yang namanya am, yaitu suatu lafaz yang mencakupi seluruh individu-individunya tanpa batasan dalam satu waktu, semuanya seketika itu juga. Mislu, contohnya apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar di dalam kenikmatan yang sangat banyak. Na'im, yaitu apa? Kenikmatan yang sampai mubalaghah. Mana yang diinginkan? Ini al-abrar. Apakah maksudnya adalah Pak Abrar tetangga kita? Bukan, tapi semua, baik itu dari kalangan lelaki ataupun wanita, ataupun dia orang tua, ataukah anak-anak, baik dia rakyat jelata, ataukah orang yang berada, orang kaya, ataupun yang orang bangsawan, semuanya. Asalkan dia berbakti pada Allah, dia masuk di sini, semuanya. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradih, maka keluar dengan perkataan kita yang mencakupi seluruh individunya, mala yatanawalu illa wahidan, yaitu suatu lafaz yang tidak mencakupi kecuali satu saja. Kal alam, seperti apa? Seperti nama. Misalkan apa? Tolong cari Zaid, maksudnya siapa? Satu orang saja. Wan nakirah fi siyaqil isbat, dan nakirah yaitu ada tanwinnya secara mudahnya, tapi dalam pola penetapan. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin. Nah, ini ada tanwinnya, raqabah. Maka cara untuk kafarah zihar, ini masalah zihar kan? Nah, yaitu apa? Membebaskan hamba sahaya. Ustadz, saya punya 10 hamba. Oh, kaya sekali. Maksudnya, apakah saya harus bebaskan semua? Tidak, tapi apa? Tapi dia ini adalah nakirah fi siyaqil isbat, yaitu nakirah ada tanwin raqabatin, tapi dalam pola, dalam alur penetapan, tidak ada peniadaan di sini. Berarti dia itu adalah apa? Mutlak, bukan am tapi mutlak. Maksudnya bagaimana? Cukup satu saja. Tapi satu yang mana? Apakah yang tua atau yang muda? Apakah yang kecil ataukah yang besar? Yang gemuk ataukah yang kurus? Atau yang kulit hitam atau kulit putih? Yang punya skill ataukah yang tidak punya apa-apa? Terserah, Anda mau yang mana. Cari yang paling murah pun tak mengapa. Baik. Nah, inilah makna dari apa? Cukup satu saja tapi semuanya punya hak untuk dipilih.
Kalau sudah dapat satu, yang lain tidak perlu dibebaskan juga, yaitu tidak wajib dibebaskan. Inilah yang namanya mutlak. Dia mencakup semuanya, semuanya berhak dipilih, tapi praktiknya ala sabilil badal, satu aja, sebagai pengganti, sebagai wakil untuk semua. Jadi tidak perlu membebaskan semuanya. Baik. Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad, karena lafaz ini yaitu raqabatin, misalkan dia tidak mencakupi seluruh individu dari siapa? Ala wajhi syumul, dalam bentuk keseluruhan. Nah, di sini beliau ungkapan guru beliau yaitu Imam Syinqiti lebih baik daripada ungkapan Imam Ibnu Utsaimin. Karena kita akan bingung ini. Tentang apa itu? Bahwasanya lafaz raqabah tidak mencakup seluruh individu dalam bentuk seluruh cakupan. Kita akan bingung, syumul cakupan semuanya. Tapi apa? Ungkapan Syinqiti itu lebih bagus, yaitu dalam satu waktu. Nah, ini yang betul. Yaitu istilah raqabah, dia tidak mencakup seluruh individu dalam satu waktu. Makanya yang dibebaskan satu aja, bukan semuanya. Cukup yang disuruh dibebaskan itu satu aja. Wa innama tanawalu wahidan ghairu muayyan. Hanya saja lafaz raqabah tadi, tanwin tadi, dia mencakup satu tapi tidak ditentukan. Makanya semuanya berhak, semuanya juga masmul, yaitu tercakupi, tapi nanti praktek untuk diambil cukup satu saja. Bukan duf'atan wahidah, bukan seketika itu semuanya diambil, tapi semuanya punya hak untuk dipilih, tapi praktek tahrirnya, pemerdekaannya itu satu saja, diwakili satu orang. Dan ini penting, masalah perbedaan antara am dengan mutlak. Am itu dalam satu waktu, semuanya terkena hukum. Seperti tadi, lafi, naim, semuanya terkena hukum, yaitu di dalam kenikmatan. Adapun untuk yang ini, yang mutlak, dia adalah apa? Yang terkena tahrir itu cukup satu saja, tapi tidak ditentukan, terserah Anda milih yang mana, semuanya berhak dipilih. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kita bila hasar, tanpa ada batasan, ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasar, yaitu suatu lafaz yang mencakup seluruh individunya tanpa ada batasan. Ka asma'il adat, ma'al hasar, dengan ada batasan. Seperti nama bilangan, yaitu apa? Mi'ah, 100, alf, 1000, wa nahwuhuma, dan yang seperti itu. Jadi kalau kenyataannya, misalkan apa? Akrimit tulab, akrimit tolib, bahkan tolib, tapi pakai al, akrimit tolib. Ternyata didapatkan di ruangan sini ada 10 orang. Berarti apa? Berapa yang diberi? Semua, karena dia adalah am, mencakup semuanya. At-tolib mencakup semua. Semua yang statusnya sebagai pelajar, maka dia layak untuk dimuliakan. Tapi kalau dikatakan akrim mi'ata tolib, muliakan 100 pelajar, maka berarti ya mana yang lebih luas? Yang lebih luas yang tadi. Walaupun kenyataannya hanya ada 10. Kenapa? Karena dia tanpa ada batasan. Makanya ketika nanti ada pembagian duit terhadap pelajar itu, tahu-tahu ada pelajar datang satu kontainer, satu lori, semuanya datang. Berarti apa? Semuanya juga dapat. Adapun kalau 100, maka berarti memang ini ada batasannya, hanya 100 saja. Ini batasan. Sekarang dari mana kita tahu lafaz ini bersifat umum atau bukan umum? Siyagul umum. Sekarang pola keumuman itu bagaimana? Siyagul umum pola umum, pola keumuman itu ada 7. Bila mana kita mendapatkan macam itu, tahulah kita ayat ini atau dalil ini atau hadis ini bersifat umum. Al-ula, as-sighatul ula, madalla 'alal umum bi maddatih, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan kepada keumuman dari sisi zatnya, dari sisi bahannya, maddah. Mithlu kul, lafaz kul ini jelas umum. Wa jami, semua, ini juga umum karena apa? Menunjukkan tidak terbatas. Wa kafah, keseluruhan. Wa qatibah, sama ini artinya qatibah, yaitu apa? Keseluruhan. Wa ammah, semuanya umum. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala,
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Nah, ini umum, kulla. Baik. Berarti apa? Semua yang memang makhluk Allah, semua yang Allah ciptakan pasti apa? Ada kadarnya, ada ketentuannya, ada batasan-batasannya. Ini dalilnya menunjukkan apa? Semua makhluk pasti sudah ada takdirnya. Maka tidak perlu kita bersedih hati ketika mengalami ini dan itu. Kalau itu memang kita sudah tahu ini memang takdir Allah. Tidak perlu kita bersedih hati. Tapi apa? Tinggal menempuh langkah-langkah yang sesuai. Yang kedua, kita habiskan muka surat yang ini. Asma'us syarat, isim-isim syarat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man amila shalihan fali nafsih. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Ini umum. Kenapa? Karena laki-laki masuk di situ, perempuan juga masuk di situ. Orang kaya masuk, orang miskin juga masuk. Orang bangsawan masuk, demikian pula apa? Rakyat jelata juga masuk. Kulit hitam masuk, kulit putih masuk. Baik. Kenapa? Man di sini menunjukkan apa? Ibham, menunjukkan apa? Sesuatu yang samar. Terserah siapapun, kalau memang dia mengerjakan amal soleh, maka dia akan mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Makanya walaupun di sini polanya adalah pola mufrad, amila ini mufrad satu orang, linafsihi ini juga mufrad, tetapi dia mencakupi semuanya karena man di sini adalah bersifat umum. Baik. Kemudian contoh yang lain, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Baik, ke arah manapun kalian menghadapkan diri, maka di sana ada wajah Allah. Ini juga bersifat umum, terserah ke barat atau ke timur, ke utara atau ke selatan, maka atau ke barat daya, barat laut atau tenggara atau timur laut, semuanya di situ ada wajah Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembahasan dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah, bagaimana cara kita memahami masalah itu? Dalam masalah akidah, Allah Ta'ala telah menyebutkan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu mengepung manusia. Baik. Berarti apa? Memang kita ini di dalam genggaman tangan Allah. Berarti memang ke arah manapun kita hakikatnya sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Baik. Itu menurut pendapat jumhur. Kalau menurut pendapat Syekhul Islam, wajah di sini adalah dari apa? Dari muwajjahah. Bukan maksudnya betul-betul wajahnya Allah, tapi maksudnya adalah muwajjahah, yaitu kita sedang menghadap ke Allah, tidak harus menghadap ke wajah Allah. Kenapa? Karena ayat ini terkait dengan masalah sholat. Dan tentang masalah sholat, dalil-dalil banyak sekali. Rasulullah menunjukkan apa? Menunjukkan innallaha yansibu wajhahu lil musalli madama fi sholatihi walam yaltafit. Sesungguhnya Allah meletakkan wajahnya di hadapan orang yang sholat selama dia sholat dan selama dia tidak menoleh. Baik, makanya jumhur dan yang dirujikan oleh Imam Ibnu Utsaimin mengatakan betul-betul itu wajah, tapi khusus di dalam situasi sholat. Adapun kalau di luar masalah sholat, maka maksudnya memang kita menghadap ke Allah, karena kita ini memang dikepung oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak harus yang mengepung itu wajah Allah. Baik, dalam masalah fikih, ayat ini terkait bagi orang-orang yang tidak mengetahui kiblat. Kenapa? Karena sedang gelap gulita atau mendung yang tebal sampai kita tidak tahu arah. Nah, maka setelah kita ijtihad, kita berusaha menentukan kiblat. Kalaupun keliru, jangan khawatir. Kemanapun kita menghadap, maka di situ ada wajah Allah, yaitu sholatnya sah. Yang lain mengatakan ini terkait dengan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi menghadap kemanapun itu sudah sah. Dan seterusnya. Intinya apa? Ainama di sini dia adalah isim syarat, menunjukkan umum ke arah manapun. Tidak harus ke arah barat laut atau barat daya dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Berarti yang tadi akrimnya talib masuk dalam bab umum. Iya, dia umum. Awalnya adalah istighraqiyah. Tapi kalau akrim taliban bab mutlak. Dia mutlak, tamam. Karena apa? Dia adalah bukan pola nafi, bukan pola nahi, bukan pola istifham, tapi dia pola apa? Pola apa itu? Isbat, penetapan. Jadi maksudnya adalah
Kalau pertama akrimit tolib, yaitu semua orang yang memiliki status tolib, jadi semua. Tapi kalau toliban yaitu seorang pelajar. Jadi kalau memang kenyataannya di rumah itu ada misalkan 10 pelajar, tapi orang kayanya bilang akrim toliban, semuanya berhak masuk, tetapi ketika dipilihnya satu orang saja, terserah yang mana. Muliakan satu orang pelajar. Menerjemahkannya memang jadi lain. Allah.